selamat datang dalam pembelajaran hari ini. Kembali lagi dengan saya, Marcella Ratadewati, NIM 2024-160-110010 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu hal yang sangat penting dalam evaluasi pembelajaran, yaitu blueprint penilaian. Materi ini sangat berkaitan dengan CPMK kita, yaitu mampu merancang instrumen tes dan non-tes berbasis indikator pembelajaran. Artinya, setelah memahami materi ini, kalian diharapkan mampu menyusun penilaian yang terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Blueprint penilaian adalah suatu rancangan atau peta yang digunakan untuk menyusun instrumen penilaian. Blueprint penilaian ini berfungsi sebagai panduan agar soal atau instrumen yang dibuat benar-benar sesuai dengan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, blueprint membantu kita menjawab pertanyaan penting, yaitu yang pertama, apa yang akan dinilai, yang kedua, bagaimana cara menilainya, dan yang ketiga, seberapa banyak soal yang dibutuhkan. Tanpa blueprint, penilaian seringkali menjadi tidak terarah. Soal bisa saja tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahkan bisa terlalu mudah atau terlalu sulit loh. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi blueprint penilaian. Fungsi pertama adalah memastikan keselarasan antara tujuan penilaian dengan instrumen penilaian. Jadi, apa yang diajarkan harus sama dengan apa yang diukur. Fungsi kedua adalah membantu guru atau penyusun soal dalam mengorganisasi materi. Dengan blueprint, penyesuaian soal menjadi lebih sistematis dan tidak asal-asalan. Fungsi ketiga adalah menjaga keseimbangan tingkat kesulitan soal. Artinya, soal tidak boleh berisi hafalan saja, tetapi juga mencakup pemahaman hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Fungsi keempat adalah meningkatkan kualitas penilaian, karena setiap soal dibuat berdasarkan indikator yang jelas. Sekarang kita masuk ke komponen dalam blueprint penilaian. Komponen pertama adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi. Ini merupakan dasar utama dalam penyusunan blueprint. Komponen kedua adalah indikator pembelajaran. Indikator ini menjelaskan kemampuan spesifik yang harus dimiliki oleh peserta didik. Komponen ketiga adalah materi. Materi menunjukkan isi atau topik yang akan diujikan dalam penilaian. Komponen keempat adalah level kognitif. Biasanya mengacu pada taksonomi seperti mengingat, memahami, menerapkan, hingga menganalisis. Komponen kelima adalah bentuk soal. Misalnya pilihan ganda, uraian, atau penilaian non-tes seperti observasi dan portofolio. Komponen berikutnya adalah jumlah dan nomor soal. Ini membantu mengatur distribusi soal secara proporsional. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana langkah menyusun blueprint penilaian. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Pastikan tujuan tersebut jelas dan terukur ya. Langkah kedua adalah merumuskan indikator. Indikator harus spesifik dan dapat diamati. Langkah ketiga adalah menentukan materi yang akan diujikan. Materi harus sesuai dengan indikator. Langkah keempat adalah menentukan level kognitif. Jangan hanya fokus pada hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Langkah kelima adalah menentukan bentuk soal. Pilih bentuk soal yang paling sesuai dengan mengukur indikator. Langkah terakhir adalah menentukan jumlah soal dan distribusinya.
Pastikan setiap indikator terwakili dengan baik. Agar lebih jelas, kita lihat contoh sederhana. Misalnya, tujuan pembelajaran adalah memahami konsep blueprint penilaian. Indikatornya adalah siswa mampu menjelaskan pengertian blueprint. Materinya tentu tentang pengertian blueprint. Level kognitifnya yaitu memahami. Sedangkan bentuk soalnya biasanya pilihan ganda. Kemudian indikator lain misalnya siswa mampu menyusun blueprint sederhana. Materinya tentang langkah-langkah penyusunan. Levelnya lebih tinggi yaitu menerapkan. Bentuk soal biasanya merupakan uraian. Dari sini terlihat bahwa blueprint membantu kita menyusun soal secara terstruktur. Sekarang kita hubungkan dengan instrumen tes dan non-tes ya. Blueprint tidak hanya digunakan untuk tes tertulis, tetapi juga bisa digunakan untuk penilaian non-tes. Misalnya dalam penilaian non-tes, indikatornya adalah kemampuan bekerja sama. Maka blueprint dapat memandu kita dalam membuat rubrik penilaian. Dengan demikian, blueprint menjadi alat yang sangat penting dalam memastikan penilaian yang adil dan objektif. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa blueprint penilaian adalah peta penting dalam merancang instrumen evaluasi. Tanpa blueprint, penilaian akan kehilangan arah loh. Dengan blueprint, kita dapat memastikan bahwa setiap soal memiliki tujuan yang jelas. Setiap indikator terukur dengan tepat. Dan hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik. Wah, gak kerasa ya udah di ujung video aja. Gimana tadi pembahasan tentang blueprint penilaian? Udah paham belum? Kalau belum jangan lupa belajar lagi ya, biar lebih mengerti. Semoga materi ini membantu kalian dalam memahami menyusun blueprint penilaian yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.